yang akan mengantarkan kita pada kepastian hukum atas status honorer kita. Ditunggu suratnya. Jangan dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Informasi kali ini berkaitan dengan edaran terakhir dan ini terbaru ya Bapak Ibu per tanggal 19 November di mana adanya surat edaran BKN ditujukan kepada Pemda. Bapak Ibu, walaupun surat ini ditujukan kepada Pemda, ini mengindikasikan bagi Pemda-Pemda Bapak Ibu yang mungkin lalai dan tidak peduli kepada proses pengangkatan P3K tahap 2 dan paruh waktu ini, maka rekan-rekan semua dinyatakan batal ya jadi ASN pada tahun 2025 ini. Karena persisnya sebagaimana kita ketahui mulai 2026 tidak ada lagi non ASN. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum kita sampaikan surat edaran BKN ya yang tertanggal 17 November ya 2025, kita lihat dulu Bapak Ibu, ini informasi rekan-rekan yang berada di daerah Dompu ya, non database BKN diminta siapkan dokumen termasuk SK asli. Ini akibat adanya demo yang dilakukan di kota Dompu atau Kabupaten Dompu berkaitan dengan mengakomodirnya rekan-rekan menjadi paruh waktu. Karena rekan-rekan ini sebagaimana juga di Lombok Barat ya sudah dilakukan PHK atau dirumahkan ya bagi rekan-rekan yang tidak dapat diangkat paruh waktu. Nah Bapak Ibu, rekan-rekan yang bakal dirumahkan ini akan lebih banyak jika nanti edaran BKN ini tidak dapat dilaksanakan oleh Pemda. Akan tetapi nanti kita akan lihat sebuah video menjelaskan bahwa PAN-RB akan menerbitkan ya edaran terbaru berkaitan dengan larangan mem-PHK rekan-rekan yang tidak masuk pada P3K paruh waktu. Baik, kita lanjut pada informasi pertama. Ya, surat ini adalah surat dari BKN per 17 November 2025, yaitu berkenaan dengan penyampaian batas akhir usul NIP 3K tahun 2024. Jadi dengan adanya muncul surat edaran ini memberikan indikasi bahwa ternyata masih banyak Pemda yang belum mengajukan usul penetapan NIP Bapak Ibu ya. Padahal khususnya tahap 2 itu sudah harus selesai di September. Sedangkan untuk rekan-rekan paruh waktu selesai di bulan November. Nah ini kita lihat Bapak Ibu informasinya ditujukan kepada PPK Pusat dan Daerah berkenaan dengan surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yaitu tertanggal 20 Mei tentang penyesuaian jadwal seleksi P3K tahap 2. Nah ini tahap 2 ini berakhir di September dan surat PLT Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN tanggal 11 September tentang penyesuaian jadwal P3K paruh waktu, ini batas akhir penetapan NIP, maka pengangkatan CSN 2024 harus sudah diselesaikan di tahun 2025. Ya, ini adalah surat terakhir yang dikeluarkan oleh Panselnas ya. Nah, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan tersebut, sehubungan dengan hal itu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini khususnya bagi Pemda-Pemda yang dinyatakan belum selesai ya mengusulkan penetapan NIP. Jadi bukan proses BKN-nya, tetapi proses usulan dari BKD ataupun dari Pemda. Nomor 1, bagi instansi pemerintah yang mengajukan usul penetapan NIP 3K setelah 31 Oktober, berarti di bulan mulai dari November, maka terhitung mulai tanggalnya atau TMT-nya itu berlaku kontrak kerja adalah tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi kalau yang mengusulkan P3K NIP itu adalah di bulan Oktober, mulai dari bulan November maksud kami, setelah Oktober, maka nanti TMT-nya per 1 Desember ya. Nah, kemudian ditegaskan lagi di poin kedua, bagi instansi pemerintah yang sampai saat ini belum menyampaikan usul penetapan NIP 3K agar segera menyampaikan usul dimaksud ke BKN paling lambat tanggal 30 November. Jadi Bapak Ibu tidak bisa lagi ya mengajukan permohonan NIP ini Desember, nggak bisa. Jadi batas waktu pengusulan NIP sampai 30 November dan tentu TMT-nya adalah 1 Desember. Jadi tidak bisa di 1 Januari 2026 ya. Dengan TMT-nya berlaku kontrak kerja tanggal 1 bulan berikutnya sejak usul masuk ke BKN. Nah, bagi instansi pemerintah
yang tidak mengajukan usul penetapan NIP P3K sampai dengan batas waktu 30 November ya, sesuai angka 2, maka secara sistem tidak dapat lagi submit melakukan pengusulan NIP P3K ke BKN. Nah, tentu saja jika ini sudah dikunci oleh BKN setelah tanggal 30 November, maka tentu rekan-rekan yang berada di Pemda yang tidak mempedulikan informasi ini, maka rekan-rekan bisa masuk ya dalam kategori yang tidak dapat diangkat menjadi ASN. Bapak Ibu, selain daripada informasi tadi yang kita sampaikan adanya informasi dirumahkan, kemudian adanya demo dari rekan-rekan non-ASN ini yang non-database khususnya, sehingga akhirnya Pemda masih menarik ulur ya untuk pengangkatan rekan-rekan ini agar dibuka lagi P3K pada waktu ke depannya. Maka kita lihat juga hasil daripada demo yang dilakukan oleh non-database ke Pan-RB, Bapak Ibu. Ini kita lihat videonya. Surat edaran ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh penjuru tanah air Ditunggu sampai surat itu keluar. yang akan mengantarkan kita pada kepastian hukum atas status honorer kita. Ditunggu suratnya. Jangan dipotong. Surat edaran itu berisi, pertama, ditujukan kepada gubernur. Nanti dalam surat edaran itu akan diminta, pertama, bagi kawan-kawan yang sudah dirumahkan, bagi kawan-kawan yang sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja, akan diminta kepada para pejabat daerah itu untuk mengambil diskresi sikap supaya teman-teman tidak di-PHK dan dirumahkan. Tunggu suratnya keluar. Yang kedua, surat edaran itu akan diadakan Zoom nasional antara Kemenpan RB dengan seluruh pejabat pembina kepegawaian di seluruh penjuru tanah air. Apa yang akan di-zoomkan? Masalah kita non-database ini, kawan-kawan. Karena urusan kepegawaian itu tidak sentral tunggal pada Pan-RB. Surat edaran itu instrumen hukum yang kuat yang bisa dijadikan pedoman untuk menempuh kebijakan selanjutnya. Nah, dari video itu kita dapati bahwa informasi bagi rekan-rekan yang sudah dirumahkan, kemudian juga bagi rekan-rekan yang mungkin terjadi di seperti di Lombok Barat, di mana ini, di Lombok Barat ya. Nah, ini nanti akan bisa jadi mereka harusnya ditarik kembali ya, dipanggil kembali untuk bekerja ya. Ini kan terjadi di Lombok Barat, di mana non-database dirumahkan ya. Ya, dirumahkan di Lombok Barat, dan mungkin tentu saja terjadi di beberapa daerah lain. Ya, semoga saja kita tunggu ya surat resmi dari Pan-RB berkaitan dengan hasil demo ya rekan-rekan R4 boleh kita katakan, R5 yang dilakukan di Kementerian Pan-RB. Demikian update yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.